Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman hati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Taib, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada kitab Safinatun Najah Fima yajibu alal abdi limaulah, yaitu perihal masalah niat salat ya, niat salat. Di mana di sini niat salat itu ada 3, seperti yang mu'allif katakan, an-niyatu thalathu darajat. Niat itu ada 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama, kalau salatnya fardu. Salat fardu itu apa? Salat yang wajib, begitu ya. Salat yang wajib. Maka salat yang wajib ini yang 5 waktu, niatnya ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, niat perbuatan, niatul fi'li, ya, qasdul fi'il, wajib qasdul fi'li, harus ada niat perbuatannya, yaitu ingin apa gitu kan, apa yang ingin kita lakukan, yaitu saya ingin sholat, makanya ada lafaz usolli begitu. Tapi kalau tidak dilafatkan tidak masalah. Kemudian selain itu juga ada yang namanya ta'yin, yaitu menentukan sholat apa yang ingin kita kerjakan. Ya, sholat apa yang ingin kita kerjakan. Ya, kemudian fardiyah, bahwasannya sholat itu adalah sholat fardu. Sholli fardhu adz-zuhri, misalnya saya ingin sholat zuhur yang fardu, seperti itu. Nah, kalau tidak diucapkan enggak masalah. Nah, enggak ada masalah, hanya penguatan saja. Yang kedua, kalau sholatnya itu nafilah, kalau sholatnya itu sunnah. Nah, kita tahu bahwasannya sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah terikat dengan waktu, ada yang sholat sunnah terikat dengan sebab. Nah, ini harus tahu ya. Ada sholat sunnah terikat dengan sebab, ada sholat sunnah terikat dengan waktu. Sholat sunnah yang terikat dengan sebab, ya, atau dengan waktu, seperti sholat duha, ya, kemudian ya, sholat duha di pagi hari, kemudian sholat-sholat yang lainnya yang terikat dengan waktu. Ya, kemudian sholat rawatib, ya, sunnah rawatib itu juga. Kemudian ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti sholat id. Ya, sholat id itu terikat dengan waktu. Nah, kemudian ada juga sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Ya, sholat sunnah yang terikat dengan sebab itu ada seperti sholat kusuf, sholat gerhana, sholat istisqa minta hujan, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu karena sebab ingin masuk masjid, salat istikharah, begitu. Nah, untuk salat sunnah yang terikat dengan sebab ataupun waktu, maka dia itu hanya meniatkan perbuatan, yaitu saya ingin salat dan ta'yin, usolli duha misalnya begitu. Saya ingin sholat duha. Tapi tidak perlu disebutkan fardunya. Yang ketiga, kalau sholat sunnah mutlak, maka niat sholat aja, usolli, itu cukup. Nah, taib, itu niat sholat. Semoga mencerahkan. Kemudian selanjutnya ada pembahasan syarat-syarat takbiratul ihram. Taib. Syarat takbiratul ihram ya ada 16. Yang pertama, hendaknya ketika takbiratul ihram, pertama takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama yang dimana itu adalah rukun untuk masuk sholat, seperti itu. Dan takbiratul ihram ini yang rukun itu ucapannya, bukan angkat tangannya. Allahu Akbar, bukan gerakan tangannya, tapi yang ada di lisan. Itu rukunnya. Makanya harus
diperdengarkan seperti itu. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16, antaqa halatal qiyami fil fardi, pokoknya harus berdiri untuk sholat fardu. Ya. Jika tidak ada uzur maka tidak bisa dalam keadaan yang lain. Makanya di sini kenapa sholat di kendaraan, kalau sholat di kendaraan tuh nggak bisa, ya. Karena tadi takbiratul ihramnya duduk, ya. Dan berdiri itu kan adalah rukun sholat begitu. Jadi tidak bisa. Kemudian harus dengan bahasa Arab, nggak bisa diganti Allah Maha Besar. Yang ketiga, lafadznya harus jelas, lafadz jalalah. Walafzi akbar, lafadznya harus dengan Allahu Akbar, seperti itu. Tidak bisa diganti ke lafadz lain, misalnya Allahu A'zam, atau nama Allahnya diganti Ar-Rahmanu Akbar, itu tidak bisa. Kemudian at-tartibu baina lafdzain, dia at-tartib. Apa itu tartib? Yaitu berurutan di antara dua lafaz. Allah dulu baru akbar. Yang keenam adalah tidak dipanjangkan hamzahnya Allah. Kalau Allah maka jadi apakah Allah itu besar? Ini nggak boleh. Yang ketujuh, jangan dipanjangin baknya akbar. Tidak boleh karena maknanya berbeda. Ya. Ketika dipanjangkan maka maknanya berbeda. Karena akbar itu artinya tobel atau gendang. Nah, kemudian selanjutnya adalah alla yushaddidal ba', baknya jangan ditasydid. Ya, baknya jangan ditasydid. Allahu akbar, akbar itu nggak boleh. Kemudian yang ke-9, jangan ditambahin waw sukun atau ada yang di antara dua kalimat, ya, ada harokat. Allahu wakbar, ini nggak bisa, nggak ada wawunya. Allahu wakbar, nggak. Allahu bukan Allahu wak bukan wa, gitu. Ini banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah alla yazida wawan qabla al-jalalah, ini tadi. Ya intinya jangan taruh huruf di tengah-tengahnya itu, baik yang sukun ataupun yang berharokat. Kemudian selanjutnya adalah alla yaqifa baina kalimat takbir waqfatan tawilah wala qasira, jangan diam, ya. Tidak berhenti di antara dua lafaz takbir. Allah akbar, ya, nggak boleh. An yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, memperdengarkan kepada diri kita semua huruf-hurufnya. Kemudian dukhul waqti fil muaqqat, ya, masuk waktu salat untuk waktu-waktu yang fardu. Nggak bisa kita takbir sholat zuhur di jam 10, nggak bisa. Kemudian iqaw hal istiqbal, ya, itu maknanya adalah terjadinya ketika menghadap kiblat. Nggak boleh takbir tanpa menghadap kiblat. Itu makanya nggak boleh sholat di kendaraan karena nggak menghadap kiblat juga. Gimana takbir nggak menghadap kiblat? Tidak berubah satu huruf pun dari huruf takbir. Al-yukhil bi harfin hurufiha, jangan merubah hurufnya. Takhir takbiratul ma'mum an takbiratul imam, mengakhirkan takbir ma'mum dan takbir imam. Makanya takbir imam itu lebih dulu. Ketika imam baru kita bertakbir, seperti itu. Barakallahu fikum.